إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca dan pelajari bait-bait syair di kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan adanya nun wiqayah, ya. Ada nun wiqayah, yaitu nanti diletakkan sebelum ya mutakalim, ya. Ketika ada atau kita baca bait syairnya, musannif rahimahullah mengatakan wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laisi qad nuzim. Jadi ketika ada ya mutakalim bersambung dengan fi'il, maka nanti sebelum ya mutakalim diberi namanya nun wiqayah, diberi nun namanya nun wiqayah agar bisa menyelamatkan fiil dari harokat kasroh, ya. Karena ya mutakalim itu menuntut harokat sebelumnya kasroh, sedangkan fiil tidak boleh di kasroh. Maka siapa yang di kasroh didatangkanlah nun wiqayah. Nah, nun wiqayah yang di kasroh, ya, sehingga contohnya yang kemarin sudah kita sebutkan akromani, ya. Akroma fiil, mimnya tetap di fathah, tidak di kasroh. Di situ kemudian didatangkan nun wiqayah yang di kasroh, akromani, ya, nunnya yang di kasroh. Kemudian di bait syair ini disebutkan walaisi qad nuzim, dan ada laisi itu disebutkan demikian, tidak beri nun, ya. Nah, disebutkan di situ apa? Nunnya tidak disebutkan. Ini ada di bait syair, ya. Jadi dikatakan oleh Ibnu Aqil dia syadz, ya. Sehingga pada asalnya harus diberi nun wiqayah. Kemudian bait setelahnya, ini sekarang bait ke-69 berkaitan dengan laita, ya, dan la'ala. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala walaitani fasha walaiti nadaro wa ma la'alla ikis wa kun mukhayyara bil baqiyati wa tirara khafafa mini wa ani ba'du man qad salafa. Ini bait ke 69 dan 70, ya, kita tulis dulu. Walaitani bait ke 69. Walaitani fasha. Fasha. Kemudian walaiti nadaro wa ma la'alla ikis la'alla ikis wa kun mukhayyara ya, kita i'rab terlebih dahulu. Wa laitani, laitani ini di sini dimaksudkan, ya, wawunya ataf, laitani dimaksudkan lafadznya sebagai mubtada, ya. Wa laitani, kemudian fasha. Fasha ini fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, ya. Takdiru huwa, kembali ke laitani.
Walaitani fasha. Kemudian walaiti dimaksudkan lafadznya mubtada lagi. Nadara fi'il mudhari, berarti ada fa'ilnya. Alifnya alif itlaq ya. Jadi di sini fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa, ya, kembali ke laiti. Ya. Walaitani fasha, walaiti nadaro. Ini diberi apa? Tanda petik di sini laitani, kemudian laiti. Kalau ini la'ala. Kita lanjutkan dulu saja. Kemudian wa ma'. Di sini apa? Ma' dzaraf ya. Dzaraf. Kemudian la'ala dimaksudkan lafadznya, ya, sehingga nanti dia jadi mudhaf ilaih. La'ala ini mudhaf ilaih. Kemudian i'kis ya, ini fi'il apa? Fi'il amr ya. I'kis fi'il amr. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Ya, kemudian maf'ul bih-nya mana ini? I'kis ya. Ada maf'ul bih. Maf'ulnya ini dihapus, takdirnya adalah al-hukma. Ini di sini ada al-hukma. Sebagai maf'ul bih. Wakun fi'il amr ya. Sebagai apa? Fi'il kun ya, amr ya. Fi'il amr nakis ya. Kemudian isimnya dhamir mustatir ya. Wujuban takdiru anta mukhayyara sebagai khobarnya. Khobar dari kana. Ya. Walaitani fasa, laitani itu maksudnya di situ apa? Ada nun wikoyah ya, ada nun wikoyahnya dari kata apa? Laita. Ya. Laita plus ya mutakalim, jadi laitani ya, laitani. Diberi apa ini? Diberi nun wikoyah. Ya. Kalau kita terjemahkan dulu, laitani fasa tersebar, masyhur. Walaiti nadaro. Kalau laiti nadaro, laitani tersebar maksudnya yang diberi nun wikoyah. Laita kalau ketemu ya mutakalim diberi nun wikoyah, ini masyhurnya seperti itu. Kalau nun wikoyahnya dihilangkan, laiti ini jarang. Wa ma' la'ala bersama dengan la'ala ya, nun wikoyahnya atau ya mutakalim kalau bersama la'ala ini kebalikannya ikis ya. Kalau ikis berarti kebalikan dari ini tadi ya. Berarti yang yang banyak justru malah tidak memakai nun wikoyah. Nah, sampai di sini dulu kita lihat penjelasannya. Jadi laita ini kan saudaranya ina ya. Tapi ini yang disebutkan laita dulu. Jadi di bait ini menyebutkan apa? Tentang laita, dan nanti selain laita juga di bait 70. Laita kalau nanti ada ya mutakalim ya, nanti kebanyakan diberi nun ya. Laita ya, artinya apa? Seandainya, andai saja. Berarti apa? Saya ya. Maka dikatakan laitani ya. Nunnya tidak dihapus, artinya diberi nun laitani ya. Tidak dihapus nunnya ya. Kalau dihapus jarang sekali ya.
jarang terjadi. Yang laiti itu Pak, jarang. Yang banyak adalah yaitu ditetapkan nunnya. Contoh di laitani, ini ya, laitani. Ini yang masyhur itu. Ya, dia apa? Kasir. Maksudnya banyak. Contoh laitani ya laitani kuntu ma'ahum. Di Al-Qur'an ya laitani kuntu ma'ahum. Kuntu apa? Ma'ahum. Dia di sini laita diberi nun wikoyah. Ini di surat An-Nisa 73 ya. Ini bisa dilihat, nanti coba dicek. An-Nisa 73. Jadi kebanyakan kalau laita digabungkan dengan ya mutakalim diberi apa? Nun wikoyah ya. Di pembahasan sebelumnya kan sudah kita bahas ya, kalau fi'il kemudian ada ya mutakalim diberi nun wikoyah, akromani ya, dorobani ya, yukrimuni ya, terusnya. Nah kalau laita bagaimana? Laita juga sama diberi nun wikoyah ya laitani kuntu ma'hum. Tapi ada juga yang jarang ya. Maksudnya bagaimana? Jarang, atau ada juga yang tidak diberi nun wikoyah tapi jarang ya. Jadi laiti, kalau nggak diberi nun wikoyah bentuknya gimana? Laita plus ya, langsung ditulis laiti. 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 Ini qalil ya, atau nadir. Jarang. Ya. Contohnya di bait syair di Ibnu Aqil disebutkan, coba kita tuliskan ya. Kamun yati jabirin, kamun yati idqala laiti usadifu wa utlifu jula mali ya. Ini ada bait syair kok seperti ini. Seperti bagaimana maksudnya? Di sini nggak pakai nun. Nah, lihat di sini. Nah, fokus di sini saja. Laiti, nunnya nggak ada. Jadi di bait syair ini ketika laita kemudian dipasangkan dengan ya mutakalim tidak diberi apa? Nun wikoyah. Tapi ini adalah qalil atau nadir. Sedikit. Nah, sehingga yang kita pakai ya yang kasir ya. Yang kita pakai yang kasir ya. Yang banyak, artinya kalau kita ingin menuliskan laita plus ya mutakalim kita kasih nun wikoyah, jadinya laitani bukan laiti. Nah, karena kalau laiti itu jarang ya. Nah, ini di sini juga contohnya di bait syair. Walaitani fasa, ini laitani fasa banyak tersebar yang fasih. Laiti nadaro. Kalau laiti nadar, nadir, qalil sedikit. Nah, ini contohnya juga di bait syair. Ini berkaitan dengan laita dan laitani kemudian laiti. Jadi laita plus ya mutakalim gimana caranya? Apakah diberi nun wikoyah atau tidak? Yang lebih benar, lebih bagus adalah yang banyak terjadi diberi nun wikoyah. Nanti kita lihat di Al-Quran juga laitani itu banyak ada di Al-Quran. Kemudian wa ma'ala ikis. Ya, sekarang yang la'ala. Ya. Ikis itu berarti apa? Kebalikannya kalau la'ala ya, kebalikannya.
Jadi la'ala bi aksi laita, kebalikan dari apa? Laita. Sehingga yang fasih itu malah tidak diberi nun, ya. Tidak diberi nun untuk la'ala itu. Sekarang la'ala ya. La'ala tidak diberi nun. Ini ya la'ala. Ya. Sekarang la'ala berarti la'ali. Ya. La'ala ini la'ala plus ya mutakalim, bagaimana bentuknya gitu. Diberi nun atau tidak? Maka malah kebalikannya dari laita. Kalau laita plus ya mutakalim itu yang fasih bahasanya, yang lebih fasih lebih bagus pakai nun wikoya. Nah la'ala kebalikannya. Nah, ini yang kasir malah yang la'ali, yang enggak ada nun wikoya. Contohnya di Ibnu Malik disebutkan di Al-Quran surat Ghafir 36. La'ali ablughu al-asbaba. Nah, nanti silakan dicatat ini dilihat di surat Ghafir. Ayat 36. Nah, lihat di Al-Qur'an nih enggak ada nunnya, ya la'ali, ya. Enggak ada nunnya. Tapi kemudian yang sedikit malah ada yang ada nunnya atau gitu. Ada nunnya la'alani. Nah, la'alani menetapkan nun malah qalil. Nah, kebalikannya ya, qalil. Nah, sedikit. Misalnya sama contohnya di bait syair faqultu a'irani la'allani a'irani al-qaduma la'allani. Ya, di sini ada la'allani. Akhutu biha qabron li abyadha majidi. Lihat di sini. Perhatikan di sini ada nunnya. La'alani. Ini juga di bait syair ya. Ini qalil. Ya. Kalau kita lihat yang laitani kebanyakan kasir. Lihat di Al-Qur'an ada laitani. Kalau la'ali ini yang kasir, yang la'ali enggak ada nun wikoya juga di Al-Qur'an. Ini hukum tentang laita dan la'ala ketika digandengkan dengan nun wikoyah. Demikian pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di sebagian bait 69 dan nanti bait ke 70. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.